Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, ketemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum melanjutkan kisahnya, bagi yang belum subscribe channel PTDA TV, kami hitung 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, siapkan earphone ataupun headsetnya agar suara yang didengarkan jelas. Lalu yang selanjutnya, siapkan posisi rebahan, posisi santai terbaik kalian agar nyaman ketika mendengarkannya. Oke, inilah dia lanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Sarah adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik. Maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan daripadanya keturunan yang soleh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkannya sambil berdoa yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman yang di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke istrinya yaitu Sarah. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang terdiri dari para malaikat dalam bentuk manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera berdiri dan menyembelih untuk mereka seekor anak sapi yang gemuk lalu memanggangnya. Kemudian menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan karena para malaikat tidak makan dan minum. Ketika itulah para malaikat memberitahukan bahwa mereka bukan manusia. Bahkan sebagian malaikat yang datang untuk menimpakan ajab kepada penduduk Sadum karena mereka tidak mengikuti ajakan Nabi mereka yaitu Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kelahiran anaknya dari istrinya Sarah yaitu Ishak. Padahal Sarah seorang yang mandul dan sudah tua. Sedangkan suami juga sudah tua. Lalu para malaikat memberitahukan bahwa yang demikian adalah ketetapan Allah. Para malaikat berkata, yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Quran Surat Hud ayat 73. Kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail alaihissalam siap memikulnya karena taat kepada Allah. Dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang. Malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail alaihissalam. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha. Kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya Ismail.
Dalam salah satu kunjungan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan. Lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Dia berfirman, "Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surat Ali Imran ayat 95. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Miraj, maka Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Bisa dilihat di Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Saat itu manusia dalam keadaan telanjang. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat. Dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Beliau termasuk para Rasul Ulul Azmi, bahkan beliau adalah Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersalawat kepadanya dalam tasyahud. Tasyahud itu mau sebelum salam itu, yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatun, dan selanjutnya lalu salawat pada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, yang itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita melanjutkannya, yaitu untuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mereka yang mati kemudian hidup kembali, Nabi Ibrahim dan burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati.' Allah berfirman,
Belum yakinkah kamu? Nabi Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Dialah Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Dia kuasa menjadikan padang yang gersang menjadi rimbun. Lihatlah musim kemarau ini, rumputan mati, tanah berdebu, mengering, retak. Lalu turunlah air dari langit. Rumput kering itu menjadi segar, debu-debu sirna kemudian menggumpal dan kembali memadat menjadi tanah. Retak yang terlihat tertambal hilang dan menjadi subur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tandanya kekuasaannya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 39. Jika hal ini kita anggap lumrah karena terbiasa menyaksikannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengubah keyakinan hati Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi hakul yakin. Keyakinan yang derajatnya lebih tinggi. Bukan hanya hati yang meyakini, bukan juga mata yang hanya menyaksikan, tapi hakul yakin adalah tingkat keyakinan seseorang, buah dari indera perasanya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan 4 ekor burung yang sudah disembelih, dicincang, kemudian diletakkan secara acak di puncak gunung-gunung yang berbeda. Imam Ibnu Katsir meriwayatkannya dari Ibnu Abbas bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mencincang tubuh burung-burung, mengacaknya dan meletakkannya di puncak bukit, beliau memegang kepala mereka di tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Keajaiban terjadi, hal-hal yang tidak dapat dinalar manusia hanyalah perkara kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan Dia mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bagaimana bila itu terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulu-bulu burung itu berterbangan, berkumpul saling menyempurnakan. Kucuran darah yang telah tertumpah bertemu kembali ke kadar yang sesuai. Sobekan dan potongan-potongan daging yang telah tersayat kembali menyatu membentuk tubuh. Demikian pula tiap-tiap anggota badan burung itu, mereka kembali ke posisinya semula, tersambung membentuk tubuh yang utuh. Setelah organ-organnya mampu menopang tubuh, mereka tegak berdiri, bersegera berjalan menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan mereka lebih dari yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam, agar mata beliau menyaksikan dan anggota tubuh lainnya ikut merasakan. Burung-burung itu dapat menjemput kepala mereka di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila yang mereka temui bukan kepala mereka, mereka menolaknya. Apabila mereka dapati bagian yang beliau pegang itu kepala mereka, dengan kuasa Allah bagian tubuh itu bersatu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan kalamnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia Maha Perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia Maha Perkasa, tidak ada yang mampu mencegah kehendaknya. Dan Dia Maha Bijaksana dalam firman dan tindakannya. Penutup, mudah-mudahan rangkaian 5 kisah ini dapat melembutkan hati kita untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberikan pengajaran bahwa Dia Maha Kuasa lagi Maha memiliki kemampuan sempurna. Dia mampu menghidupkan kaum yang telah mati, makhluk-makhluk hidup yang telah mati, menghidupkan kota hingga makmur kembali, juga menghidupkan burung dengan cara yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk beramal, bersiap menjemput hari kebangkitan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan bapaknya di hari kiamat. Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar, sementara wajah Azar hitam kelam dan berdebu. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, bukankah saya pernah melarangmu agar tidak durhaka kepadaku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Rabbi, sungguhnya engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keadaan ayahku yang dijauhkan dari rahmatmu. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Selanjutnya ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Beliau pun melihat di bawahnya, ternyata di situ terdapat sesosok anjing hutan yang berlumur kotoran terlihat sedang tertunduk. Lalu kaki-kakinya diikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya. Unsur terpenting dalam proses penyucian jiwa ialah dengan menegakkan tauhid, menjadikannya sebagai pilar utama sehingga mempengaruhi unsur-unsur lain dalam jiwa. Apabila tauhid seorang baik, maka baik pula unsur lainnya. Demikian pula sebaliknya. Apabila tauhid seorang buruk, hal itu pun akan sangat berpengaruh dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita. Dalam mempelajari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapatkan diri beliau sangat insan, yang sangat teguh, sebagai insan yang sangat teguh dan gigih dalam menegakkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yakni tauhid. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa momen, diantaranya 1. Dakwah tauhid kepada ayah beliau dengan sabar dan penuh santun. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimullah berkata, penduduk negeri Haran adalah kaum musyrikin, penyembah bintang dan berhala. Seluruh penduduk bumi adalah orang-orang kafir kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dan keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam terpilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghapus kesyirikan tersebut dan menghilangkan kebatilan-kebatilan yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya kegigihan sejak masa kecilnya. Beliau diangkat menjadi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa berikutnya. Awal dakwah tauhid yang beliau tegakkan ialah diarahkan kepada ayahnya, karena ia seorang penyembah berhala dan yang paling berhak untuk diberi nasihat. Al-Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 326. Syekh Asy'adi rahimullah berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam sebaik-baik para nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kenabian pada anak keturunannya, dan kepada mereka diturunkan kitab-kitab suci. Ia telah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar terhadap siksa yang ia dapatkan dalam perjalanan dakwahnya. Ia mengajak orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang jauh. Ia bersungguh-sungguh dalam berdakwah terhadap ayahnya bagaimanapun caranya. Tafsir Asy'adi halaman 443. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 42. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan yang sangat lembut dan ucapan yang baik untuk menjelaskan kebatilan dalam perbuatan syirik yang dilakukannya. Tafsir Asy'adi halaman 444. Penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat serta sikap sayang terhadap ayahnya dengan tetap akan memintakan ampunan, sekalipun permohonan ampun itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114.
Dalam usaha yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayahnya yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Syekh Asy'adi berkata, dan ingatlah terhadap kisah Nabi Ibrahim alaihissalam manakala Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan memuliakannya saat ia berdakwah, mengajak kepada tauhid dan melarang dari berbuat syirik. Tafsir Asy'adi halaman 224. Demikian perjuangan dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang akan selalu dibaca dan dipelajari secara seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata pada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 16. Ibnu Katsir rahimullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hambanya, Rasul dan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sang imam para khunafa, bahwa ia berdakwah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya, mengikhlaskannya dalam ketakwaan, memohon rezeki hanya kepadanya, dan mengesakannya dalam bersyukur. Tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 536. Keteguhan dakwah tauhid yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 56, dan dalam beberapa ayat disebutkan bahwa dakwah tauhid kepada ayah dan kaumnya dilakukan secara bersamaan seperti tersebut di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan Asy-Syaffat ayat 84. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dan tabah menghadapi ujian dan siksaan. Sikap ini tercermin dalam kisah beliau saat berdakwah mengajak manusia untuk bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan menolaknya dengan penuh kenistaan. Ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi teladan bagi setiap dai dalam mengajak manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kisah ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Qur'an melalui firman-firman-Nya. Meskipun kaumnya dengan kuatnya untuk membakar dirinya, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 100 ayat Safat. Quran Surat As-Saffat ayat 95 sampai 98. As-Sudi rahimahullah berkata, mereka menahannya dalam sebuah rumah. Mereka mengumpulkan kayu bakar, bahkan hingga seorang wanita yang sedang sakit bernazar dan mengatakan, sungguh jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagiku kesembuhan, maka aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Setelah kayu bakar terkumpul menjulang tinggi, mereka mulai membakar setiap ujung tepian dari tumpukan itu, sehingga apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, niscaya akan hangus terbakar. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengusungnya sampai di puncak tumpukan tinggi kayu bakar tersebut. Riwayat lain menyebutkan ia diletakkan dalam ujung manjanik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya menghadap ke langit, maka langit, bumi, gunung-gunung dan para malaikat berkata, Wahai Rob, sesungguhnya Ibrahim akan dibakar karena memperjuangkan hak-Mu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Ya Allah, Engkau Maha Esa di atas langit dan aku sendiri di bumi ini. Tiada seorang pun yang menyembah-Mu di atas muka bumi ini selain-Ku. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong. Dalam kitab Fathul Bahri, juz 6 halaman 483. Mereka lantas melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan kayu bakar yang sangat tinggi.
Kemudian diserukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai api jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Tafsir At-Tabari juz 9 halaman 43. Ibnu Abbas dan Abu Al-Aliyah keduanya berkata, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dan selamat bagi Ibrahim, niscaya api itu akan membinasakan Ibrahim alaihissalam dengan dinginnya. Tafsir At-Tabari juz 9 halaman 43. Yang ketiga, yakin terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pada saat Nabi Ibrahim diletakkan di ujung manjanik, ia dalam keadaan terbelenggu dengan tangan di belakang. Kemudian kaumnya melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, dan ia pun berkata, cukuplah Allah Azza wa Jalla bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata, yang artinya cukuplah Allah Azza wa Jalla bagi kami dan dia sebaik-baik penolong, telah diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ia dilemparkan ke dalam api. Sahih Bukhari dan Fathul Bari juz 8 halaman 288 nomor 4563. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin dengan kebesaran, pertolongan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla, karena beliau sedang memperjuangkan hak Allah Azza wa Jalla yang terbesar, yakni tauhid, dalam beribadah kepadanya. Perintah Allah Subhanahu wa taala berada di atas segalanya. Yang pertama, kisah dalam hijrah bersama Hajar dan Ismail, Sahih Bukhari dan Fathul Bari juz 6 halaman 478 nomor 3364. Ketika Ismail baru saja dilahirkan dan dalam penyusuan ibunya Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keduanya menuju Baitullah. Pada dauhah sebuah pohon rindang di atas jam-jam, saat itu tidak ada seorang pun di Mekah dan juga tidak ada sumber air. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan jirab, yaitu kantung yang biasa dipakai untuk menyimpan makanan. Kantung itu berisi kurma untuk keduanya, juga meninggalkan syikok, wadah air yang berisi air minum. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling dan pergi. Hajar mengikutinya sembari berkata, wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah yang sunyi dan tak berpenghuni ini? Ibu Siti Hajar mengulangi pertanyaan itu berkali-kali, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, tak pula menghiraukannya. Kemudian Siti Hajar pun bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan engkau dengan ini? Ibrahim menjawab, ya. Mendengar jawaban itu, maka Siti Hajar berkata, jika demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami. Lantas Siti Hajar kembali menuju tempatnya semula. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, ia terus berjalan meninggalkan mereka, sehingga sampai di sebuah tempat yang ia tidak dapat lagi melihat istri dan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghadapkan wajah ke arah Baitullah seraya mengadahkan tangan dan berdoa, ya Rob kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kedua, tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Robku, kurniakanlah untukku anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya dengan kehadiran seorang anak yang mulia lagi penyabar. Dan tatkala anak itu saat mulai beranjak dewasa berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Saat keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan yang dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukminin.
Kisah ini dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syaffat ayat 99 sampai 111 dan dalam tafsir Al-Qurtubi juz 18 halaman 69 dan tafsir Al-Bagawi juz 4 halaman 33 dan Ibnu Abbas berkata, Ibrahim dan Ismail keduanya taat tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, renungkanlah kisah itu. Ketika keduanya akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan tabah, sang anak berkata, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi bergerak. Wahai ayahku, sing-singkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori bajumu. Maka akan berkurang pahalaku dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu niscaya beliau akan bersedih." Lalu selanjutnya, dan tajamkanlah pisau ayah serta percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku karena sungguh kematian itu amat dahsyat. Lalu selanjutnya, wahai ayah, apabila engkau telah kembali maka sampaikan salam kasihku kepada ibunda, dan apabila bajuku ini ayah pandang baik untuk dibawa pulang maka lakukanlah. Saat itu dengan penuh haru Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Qasasil Anbiya Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala atas kekasihnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang mulia dan baru terlahir setelah beliau berumur senja. Ujian ini terjadi setelah Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Siti Hajar saat Ismail masih menyusui di tempat yang gersang, sunyi, tanpa tumbuhan yang dimakan buahnya, tanpa air dan tanpa penghuni. Ia taati perintah Allah Subhanahu wa taala itu, meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil dengan keyakinan yang tinggi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemudahan, jalan keluar serta limpahan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Setelah semua ujian itu terlampaui, Allah menguji lagi dengan perintahnya untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tanpa ragu Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan segera mentaatinya. Beliau menyampaikan terlebih dahulu ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada putranya agar hati Nabi Ismail menjadi lapang serta dapat menerimanya. Sehingga ujian itu tidak harus dijalankan dengan cara paksa dan menyakitkan. Subhanallah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk berkhitan atau sunat ya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencapai umur senja 80 tahun, ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah, di antaranya agar beliau berkhitan sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Ibrahim alaihissalam berkhitan di usia beliau 80 tahun. Hadis Sahih Bukhari dan Fathul Bari juz 6 halaman 468 nomor 3356. Beliau berkhitan dengan pisau besar semisal kampak. Meskipun terasa sangat berat bagi diri beliau, namun hal itu tidak pernah membuatnya merasa ragu terhadap segala kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ali bin Rabah radhiyallahu an menyebutkan bahwa beliau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkhitan, kemudian beliau melakukannya dengan qadum. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, engkau terburu-buru sebelum kami tentukan alatnya. Beliau mengatakan, wahai Rob, sungguh aku tidak suka jika harus menunda perintahmu. Sahih Bukhari dan Fathul Bari juz 6 halaman 472. Keempat, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, yang terdapat di dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 26-27. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim AS berkata, wahai anakku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku sesuatu. Nabi Ismail AS menjawab, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Nabi Ibrahim AS bertanya, apakah engkau akan membantuku? Nabi Ismail AS menjawab, ya, aku akan membantu engkau. Nabi Ibrahim AS berkata lagi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk membangun di sini sebuah rumah.
Nabi Ibrahim alaihissalam mengisyaratkan tanah yang sedikit tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekelilingnya. Saat itulah keduanya membangun pondasi-pondasi, dan Nabi Ismail alaihissalam membawa kepada ayahnya batu-batu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya. Sehingga ketika telah mulai tinggi, ia mengambil batu dan diletakkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dapat naik di atasnya. Demikian dilakukan oleh keduanya, dan mereka berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, Ya Rob, kami terimalah. Ya Rob kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dari pemaparan kisah-kisah di atas, banyak pelajaran penting dan berharga yang dapat dipetik. Di antaranya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang amat taat kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai hamba yang sangat disayangi. Dua, pilar utama upaya takjiyatun nufus adalah dalam hal tauhid, dan berdakwah menyeru kepada tauhid merupakan amanat yang dipikul para nabi dan sekaligus menjadi panutan bagi setiap dai. Ketiga, kesabaran dalam mendakwakan tauhid dan ketabahan dalam menghadapi ujian di jalan itu harus dilakukan sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh para rasul. 4. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengarungi kehidupan. 5. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal terpenting di atas segalanya. Ketulusan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan. Maka selayaknya kita berupaya secara maksimal untuk melaksanakannya, diiringi doa memohon taufik serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Segala contoh kebaikan telah ada pada diri Rasul yang harus selalu menjadi suri tauladan bagi kita dalam setiap hal. Oke, sobat PTDA, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana juga terdapat pemaparan dari kisah-kisah beliau bersama anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, tentang penyembelihan, tentang pembuatan Baitullah, itu Ka'bah ya, lalu tentang pengasingan Ibu Siti Hajar, dan juga Nabi Ismail ketika Nabi Ismail masih bayi. Mudah-mudahan cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan manfaat dan faedah kepada kita, dan juga memberikan pengalaman ataupun wawasan baru bahwasanya tauhid kita sebagai seorang muslim adalah penentu, di mana ketika tauhid kita baik, maka seluruh bagiannya pun akan baik. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke sobat PTDA, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai cerita ini, dan juga terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar menjadi motivasi untuk kami agar terus membuat konten dan video yang bermanfaat lainnya. Dan silahkan memberikan masukan, kritik yang membangun, yang baik bahasanya di kolom komentar. Insyaallah kami akan balas satu persatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.